Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelum memulai belajar di video ini, kalian bisa berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan dalam memahami materi kali ini. Berdoa dipersilahkan. Setelah selesai, kalian bisa memulai menonton video teks dan audio ini ya. Selamat belajar. Jangan lupa subscribe-nya karena gratis. Terima kasih. 3, 2, 1. Pengantar ilmu hukum. Modul 2. Kegiatan belajar 3. Definisi hukum. Menurut L. J. van Apeldoorn dalam bukunya yang berjudul Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht. Tidak mungkin mendefinisikan suatu hukum karena sangat sulit dalam pelaksanaannya. Hukum yang didefinisikan tersebut sama dengan kenyataannya. Immanuel Kant juga pernah menulis, Nog zoeken die juristen een definition zu begrip van recht. Artinya, masih juga para sarjana hukum mencari-cari suatu definisi tentang hukum. Ucapan tersebut sampai sekarang masih berlaku, namun setiap pembatasan tentang hukum yang diperoleh belum pernah memberikan kepuasan. Sesungguhnya ucapan Kant hingga kini masih berlaku, sebab telah banyak benar sarjana hukum mencari suatu batasan tentang hukum, namun setiap pembatasan tentang hukum yang diperoleh belum pernah memberikan kepuasan. Van Apeldoorn juga mengatakan tentang pengertian hukum dalam kesulitannya pernah mengatakan bahwa definisi hukum sangat sulit dibuat karena tidak mungkin untuk mengadakan yang sesuai dengan kenyataan. L. J. Van Apeldoorn dalam bukunya yang berjudul Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht yang diterjemahkan oleh Utarin Sadino ke dalam bahasa Indonesia dengan nama Pengantar Ilmu Hukum mengemukakan bahwa hukum terdapat di seluruh dunia, di mana terdapat suatu masyarakat manusia. Selanjutnya, Van Apeldoorn menyebutkan bahwa barang siapa hendak mengenal sebuah gunung, maka ia melihat sendiri gunung itu. Demikian pula barang siapa ingin mengenal hukum, ia pun harus melihatnya juga. Tetapi, jika ingin melihat hukum, kita selalu berhadapan dengan suatu kesulitan. Gunung itu nampak, tapi hukum itu tidak nampak oleh kasat mata. Hutan, gunung kasat mata. Hukum itu ada bila ada yang melanggarnya, yaitu jika berhadapan dengan polisi, jaksa, dan hakim. Meskipun hukum itu tidak dapat dilihat, sangat penting bagi kehidupan masyarakat karena hukum itu mengatur hubungan antara anggota masyarakat itu dengan masyarakatnya. Hukum itu mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat juga. Lukis mengemukakan bahwa doordat het recht onwanneembaar is ontstaan en moeilijkheid which het vinden van een algemeen bevredigende definitie. Artinya, disebabkan hukum tidak dapat ditangkap oleh panca indera, maka adalah sulit untuk membuat suatu definisi tentang hukum yang dapat memuaskan orang pada umumnya. Sebab mengapa hukum itu sulit diberikan definisi yang tepat ialah karena hukum itu mempunyai segi dan bentuk yang sangat banyak sehingga tak mungkin tercakup keseluruhan segi dan bentuk hukum itu di dalam suatu definisi. Seperti bekas guru besar Universiteit van Indonesia W.L.G. Lemair, dalam bukunya Het Recht in Indonesia mengemukakan bahwa definitie en filosofie van het recht brengen perlu het zich dan het onmogelijk mesin en enkele definitie aan te geven wat recht is. Artinya, banyaknya segi dan luasnya isi hukum itu tidak memungkin perumusan hukum dalam suatu definisi tentang apakah sebenarnya itu. Selanjutnya, W.L.G. Lemair berkata bahwa hukum itu sulit untuk diberikan definisi yang sesuai karena hukum itu mempunyai segi dan bentuk yang sangat banyak serta luasnya isi hukum, sehingga tak memungkinkan cakupan tersebut terangkum semua dalam suatu definisi yang tepat. Dalam pengertian hukum yang dikatakan para ahli atau pakar mengatakan bahwa pengertian hukum itu tidaklah mudah, itu bukanlah untuk didefinisikan karena banyak anggapan para ahli di dunia ini dan Indonesia dalam mendefinisikan pengertian hukum. Oleh karenanya itu pengertian hukum itu bukanlah perkara mudah, sehingga perlu kita melihat pendapat-pendapat para ahli. Pengertian hukum sulit untuk didefinisikan karena kompleks dan beragamannya sudut pandang yang mau dikaji. Selanjutnya, Ahmad Ali menjelaskan bahwa beberapa juris telah membuat definisi hukum berdasarkan aliran atau paham yang dianutnya. Sebagai berikut.
1. Paham hukum alam. A. Aristoteles. Hukum adalah sesuatu yang berbeda daripada sekedar mengatur dan mengekspresikan bentuk dari konstitusi, dan hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku para hakim dan putusannya di pengadilan untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelanggar. B. Grotius. Hukum adalah peraturan tentang tindakan moral yang menjamin keadilan pada peraturan hukum tentang kemerdekaan. 2. Paham antropologis. A. Sabra. Hukum adalah setiap aturan tingkah laku yang mungkin diselenggarakan oleh pengadilan. B. Paul Bohannan. Hukum merupakan himpunan kewajiban yang telah dilembagakan kembali dalam pranata hukum. C. Pospisil. Hukum adalah aturan-aturan tingkah laku yang dibuat menjadi kewajiban melalui sanksi-sanksi yang dijatuhkan terhadap setiap pelanggaran dan kejahatan melalui suatu otoritas pengendalian. 3. Paham historis. A. Karl von Savigny. Hukum adalah aturan yang terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan, yaitu melalui pengoperasian kekuasaan secara diam-diam. Hukum berakar pada sejarah manusia, dihidupkan oleh kesadaran, keyakinan, dan kebiasaan warga masyarakat. B. Marxis. Hukum adalah suatu pencerminan dari hubungan umum ekonomis dalam masyarakat suatu tahap perkembangan tertentu. 4. Paham positivis dan dogmatis. A. John Austin. A. Telah melihat hukum sebagai seperangkat perintah, baik langsung maupun tidak langsung dari pihak yang berkuasa kepada masyarakat, yang merupakan masyarakat politik yang independen. Namun pandangan John Austin memiliki kelemahan yang terletak pada 1. Hukum dilihat semata-mata sebagai kaidah bersanksi yang dibuat dan diberlakukan oleh negara, padahal di dalam kenyataannya kaidah tersebut belum tentu berlaku. 2. Undang-undang yang dibuat oleh negara hanya salah satu sumber hukum. 3. Hanya warga masyarakat yang dilihat sebagai subjek hukum, padahal dalam kenyataannya dikenal pula adanya hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan sebagainya. B. Hans Kelsen. Hukum adalah suatu perintah terhadap tingkah laku manusia. Hukum adalah kaidah primer yang menetapkan sanksi-sanksi. C. Paul Schouten-Dan. Hukum adalah suatu petunjuk tentang apa yang layak dilakukan, apa yang tidak layak untuk dilakukan yang bersifat perintah. D. Van Kant. Hukum adalah keseluruhan aturan hidup yang bersirat untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. 5. Paham sosiologis. A. Roscoe Pound. Hukum dibedakan dalam dua arti. 1. Hukum dalam arti sebagai tata hukum mempunyai pokok bahasan. A. Hubungan antara manusia dengan individu lainnya. B. Tingkah laku para individu yang mempengaruhi individu lainnya. 2. Hukum dalam arti kumpulan dasar-dasar kewenangan dari putusan-putusan pengadilan dan tindakan administratif. Pandangan Roscoe Pound tergolong dalam aliran sosiologis dan realis. B. Eugene Ehrlich. Hukum adalah sesuatu yang berkaitan dengan fungsi kemasyarakatan dan memandang sumber hukum hanya dari legal history and jurisprudence dan living law. C. Bellerophon. Hukum adalah kaidah hukum yang berlaku di suatu masyarakat yang mengatur tata tertib masyarakat dan didasarkan atas kekuasaan yang ada di dalam masyarakat itu. 6. Paham realis. A. Holmes. Hukum adalah apa yang dikerjakan dan diputuskan oleh pengadilan. B. Llewellyn. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh seorang hakim tentang suatu persengketaan adalah hukum itu sendiri. C. Salmon. Hukum adalah kumpulan asas-asas yang diakui dan diterapkan oleh negara di dalam pengadilan. Selain itu terdapat definisi atau pengertian hukum menurut para sarjana hukum lain seperti di bawah ini. 1. E. M. Myers dalam bukunya The Allgemeine Begriffen van het Burgerlijk. Hukum ialah sebuah aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya. 2. Leon Duguin. Hukum adalah aturan tingkah laku anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang
pelanggaran terhadapnya akan menimbulkan reaksi bersama terhadap pelakunya. 3. Re. Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan, perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan itu harus ditaati oleh masyarakat itu. 4. Muhtar Kusma Atmaja. Hukum adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat dan juga meliputi lembaga-lembaga, institutions, dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah itu dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. 5. SM. Amin. Hukum merupakan kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara. 6. JCT. Simorangkir dan Jono Sastro Pranoto. Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, dan yang pelanggaran terhadapnya mengakibatkan diambilnya tindakan, yaitu hukum tertentu. 7. Surojo Witno Jodipuro. Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan atau perizinan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat. 8. Salmon. Hukum didefinisikan sebagai kumpulan asas-asas yang diakui dan diterapkan oleh negara di dalam peradilan. Dengan perkataan lain, terdiri dari aturan-aturan yang diakui dan dilaksanakan pada pengadilan. 9. Sacipto Raharjo. Hukum adalah karya manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan kemana harus diarahkan. Oleh karena itu pertama-tama, hukum mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum diciptakan. Ide-ide tersebut berupa ide mengenai keadilan. 10. Lili Rasjini. Hukum bukan sekedar merupakan norma melainkan juga institusi. 11. Sudipno Mertokusumo. Hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. 12. Van Vollenhoven. Hukum adalah suatu gejala dalam pergaulan hidup yang bergejolak terus-menerus dalam keadaan bentur-membentur tanpa henti-hentinya dengan gejala lainnya. Kesulitan mendefinisikan hukum sebagaimana digambarkan oleh pendapat para ahli tersebut ditegaskan kembali oleh Ahmad Ali bahwa hukum memang pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak meskipun dalam manifestasinya bisa berwujud konkret. Olehnya itu, pertanyaan tentang apakah hukum senantiasa merupakan pertanyaan yang jawabannya tidak mungkin satu. Dengan lain perkataan, persepsi orang tentang hukum itu beraneka ragam tergantung dari sudut mana mereka memandangnya. Immanuel Kant berpendapat tentang hukum bahwa tidak seorang yuris pun yang mampu membuat satu definisi hukum yang tepat. CST. Kansil mengemukakan bahwa sesungguhnya apabila kita meneliti benar-benar akan sulitlah bagi kita untuk memberi definisi tentang hukum. Para sarjana hukum sendiri belum dapat merumuskan suatu definisi hukum memuaskan semua pihak. Demikian pula pada perkembangan sejarah kehidupan umat manusia, kehidupan umat menyebabkan senantiasa pula terjadi perubahan tentang hukum dari hukum masa ke masa. Sebelum manusia mengenal undang-undang, hukum tentu saja identik dengan kebiasaan atau tradisi yang menjadi pedoman hidup mereka. Ketika undang-undang sedemikian diagungkan keberadaannya dan kemampuan muncul pandangan yang mengidentikan hukum sebagai undang-undang lalu pada masyarakat religius, hukum diidentikan sebagai hukum Tuhan atau hukum agama. Ketika masyarakat tiba pada tahap perkembangan di mana peradilan sangat difungsikan, orang lantas mengidentifikasikan hukum sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan pengadilan. Disinilah berawal kesulitan bahkan mungkin kemustahilan untuk membuat satu definisi hukum yang dapat diterima oleh semua kalangan. Penyebab kesulitan lain untuk mendefinisikan hukum
selain sifatnya yang abstrak tadi, adalah juga cakupan hal yang diatur oleh hukum luas sekali. Secara normatif dan dogmatik dapat dikatakan bahwa hukum mengatur hampir seluruh segi kehidupan manusia, mulai dari sebelum manusia lahir sampai dengan sesudah manusia meninggal. Namun di dalam kenyataannya, tidak semua segi kehidupan diatur dan harus diselesaikan oleh hukum. Ada hal-hal tertentu yang di dalam kenyataannya tidak membutuhkan campur tangan hukum. Alasan lain yang menjadi kesulitan pendefinisian hukum dikebuat oleh Ahmad Ali dengan mengutip pendapat Paton yang menyatakan bahwa terlepas dari penyebab intern yaitu keabstrakan hukum dan keinginan hukum untuk mengatur hampir seluruh kehidupan manusia, maka kesulitan pendefinisian juga bisa timbul dari faktor ekstern hukum, yaitu faktor bahasa sendiri. Jangankan hukum yang memang abstrak, bahkan sesuatu yang konkret pun sering sulit untuk didefinisikan dengan hanya satu definisi. Hambatan atau kesulitan pendefinisian hukum karena faktor bahasa tersebut bertitik tolak pada adanya istilah-istilah yang dipergunakan yang tidak mempunyai pengertian yang sama dalam konteks penggunaannya. Mungkin ada istilah yang dipergunakan dalam artinya yang sempit, mungkin pula ternyata sebaliknya. Ahmad Ali juga sempat mengangkat pandangan L.B. Curzon tentang kesulitan pendefinisian ini dengan mengemukakan pandangannya bahwa mengenai yang dimaksud Curzon dengan perbedaan arti suatu kata dalam istilah hukum dan dalam bahasa sehari-hari, dapat penulis berikan contoh antara lain pengertian hewan menurut bahasa sehari-hari adalah semua jenis binatang, baik binatang ternak ataupun bukan. Sedang pengertian hewan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya binatang ternak saja. Banyak sarjana hukum yang mendefinisikan hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan hukum konkret yang mengatur kegiatan kehidupan manusia yang dapat dipaksakan pelaksanaannya. Pandangan ini sebenarnya dilandasi oleh paradigma teori hukum murni yang dikembangkan oleh Hans Kelsen dan John Austin. Dalam paradigma teori hukum ini, antara lain, disebutkan bahwa tiada hukum di luar undang-undang dan hukum adalah perintah dari penguasa yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Pandangan ini tidak sepenuhnya benar karena hukum bukan hanya berupa peraturan-peraturan tertulis tetapi juga dapat berupa peraturan yang tidak tertulis seperti hukum adat dan hukum kebiasaan. John Chipman Gray mengemukakan bahwa banyak definisi hukum yang dibuat pada waktu dan tempat yang berbeda-beda. Menurut John Chipman Gray, ada 3 teori mengacu pada para pemikir yang akurat yang mempunyai potensi yang besar untuk dapat diterima kebenarannya dan layak untuk dibahas. Ketiga teori tersebut menolak anggapan bahwa pengadilan adalah autor dari hukum, melainkan pengadilan hanyalah juru bicara yang mengekspresikan hukum. Pertama, teori yang memandang hukum sebagai the commands of sovereign, perintah-perintah dari pemegang kedaulatan. Teori ini adalah pandangan dari John Austin yang berbunyi sebagai berikut. A very positive law operating in any community is a creator of the sovereign or state. Having been established immediately by the monarch or supreme body as exercising legislative or judicial functions. Or having been established immediately by a subject individual or body as exercising rights or powers of direct or judicial legislation which the monarch or supreme body has expressly or tacitly conferred. Pandangan positivis John Austin hanya mengakui hukum positif sebagai satu-satunya hukum. Selanjutnya, teori kedua menurut John Chipman Gray berbunyi, theory on the nature of law is what the courts in deciding cases are in truth applying what has previously existed in the common conscience of the people. Teori ini memandang hukum yang diputuskan oleh pengadilan merupakan suatu kebenaran yang menerapkan kesadaran umum rakyat yang telah ada sebelumnya. Teori ini dianut oleh von Savigny yang mengidentikan hukum adalah Volksrecht, hukum rakyat, sebagai perwujudan dari Volksgeist, jiwa rakyat, merupakan kesadaran umum rakyat dan merupakan intuisi hidup dari rakyat. Ketiga, teori ini menyatakan bahwa hukum bukan merupakan perintah-perintah pemegang kedaulatan atau negara, namun juga bukan yang berwujud Volksrecht, yang merupakan ekspresi dari the common consciousness of the people, melainkan berpandangan bahwa the law is the judge's law.
Pandangan ini menganggap hukum hanya diputuskan oleh hakim, merupakan pandangan kaum realitas Amerika Serikat. Sampai saat ini belum ada kesatuan pendapat tentang definisi hukum. Masing-masing ahli hukum mempunyai pandangan dan pendapat sendiri tentang pengertian hukum. Secara umum, hukum dapat didefinisikan himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi mereka yang melanggar. Perkembangan dunia mempengaruhi keberadaan hukum dalam masyarakat. Untuk mengetahui perkembangan hukum dalam masyarakat, menggunakan metode kesejarahan melalui sejarah hukum mengkaji hubungan hukum dengan sejarah atau sejarah perkembangan hukum. Metode yang digunakan untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum dengan manusia adalah metode sosiologis melalui sosiologi hukum yang mengkaji hukum sebagai kenyataan atau gejala masyarakat, termasuk hubungan antara hukum dengan aspek masyarakat meliputi aspek ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Van Apeldoorn menilai bahwa definisi memang berharga, lebih jika definisi itu merupakan hasil pikiran dan penyelidikan sendiri. Definisi memang ada faedahnya karena memberikan pemahaman mengenai suatu hal terutama keberadaan hukum bagi orang yang baru mempelajarinya. Setiap individu tidak dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dengan individu lainnya dalam kehidupan sosialnya. Hubungan antar sesama individu sudah tercipta sejak dilahirkan, namun masih terbatas dalam lingkungan keluarga saja. Dalam kehidupan berkelompok atau bermasyarakat, setiap individu mempunyai kepentingan sendiri yang bertentangan dengan kepentingan individu lainnya. Untuk menjaga kepentingan tersebut agar tidak terjadi benturan yang dapat menimbulkan pertentangan atau konflik, manusia menyepakati suatu tatanan hidup bermasyarakat yang disebut hukum atau tata tertib untuk mengatur keutuhan dan kelangsungan hidup umat manusia. Setelah mengetahui hukum sebagai ilmu pengetahuan, tampaknya agak sulit tanpa memahami bagaimana definisi hukum itu sendiri. Tetapi terdapat kesulitan dalam mendefinisikan hukum oleh para ilmuwan yang disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut. 1. Faktor intern. Faktor intern adalah hal-hal atau kondisi-kondisi yang terdapat dalam lingkup hukum sebagai berikut. A. Hukum itu bersifat abstrak. Hukum memiliki sifat yang abstrak dalam melaksanakannya dapat berwujud konkret seperti mekanisme peradilan dan pelaksanaan putusan hakim. Tetapi perwujudan hukum di pengadilan hanya salah satu bentuk pelaksanaan hukum apabila terjadi konflik dalam masyarakat. Hukum itu jauh lebih luas dan sifatnya abstrak dibandingkan dengan proses peradilan dan hukum tertulis. B. Mengatur hampir sebagian besar kehidupan manusia, baik ketika masih dalam kandungan maupun setelah meninggal dunia. Hal ini dapat dilihat ketika manusia berada dalam kandungan, ia sudah diberi oleh hukum untuk hidup serta memperoleh warisan. Setelah meninggal dunia, manusia juga masih dipersoalkan oleh hukum mengenai masalah warisan yang ditinggalkan serta hutang piutang. Saat masih hidup, fenomena inilah yang menunjukkan bahwa kesulitan dalam mendefinisikan hukum, karena definisi itu harus singkat, jelas, tegas, sistematis, merangkum keseluruhan substansi hukum. 2. Faktor ekstern. Faktor ekstern adalah hal-hal dan kondisi-kondisi yang ada di luar hukum seperti A. Faktor bahasa. Kesulitan dalam memahami simbol atau lambang hukum disebabkan oleh banyaknya bahasa-bahasa di dunia. Keanekaragaman bahasa menyebabkan kesulitan untuk memahami simbol atau lambang hukum dalam bahasa yang dapat dimengerti dan dipahami oleh manusia secara universal. Pemberian simbol dan lambang hukum dalam suatu kata oleh satu bangsa memiliki makna yang berbeda jika diartikan dalam bahasa lain, begitu pula sebaliknya. Curzon menyatakan bahwa faktor kesulitan bahasa memiliki silat dalam mendefinisikan hukum antara lain. 1. Penggunaan kata-kata yang sangat dibatasi. 2. Penggunaan kata-kata dalam konteks yang sangat spesifik. 3. Kecenderungan setiap orang untuk memberi arti yang berbeda terhadap suatu hal. 4. Sejarah perubahan dalam konteks hukum itu sendiri. B. Belum adanya kesepakatan para ilmuwan bahasa. Para ilmuwan hukum belum sepakat menetapkan rumusan definisi hukum
karena dipengaruhi oleh sudut pandang masing-masing. Sarjana hukum yang melihat hukum dari aspek pidana akan berbeda rumusannya dengan sarjana hukum yang melihat dari aspek perdata. Begitu pula sarjana hukum yang berada di peradilan, seperti hakim umumnya memandang hukum pada proses atau apa yang dilahirkan oleh pengadilan sebagai salah satu penyebab hukum begitu sulit untuk didefinisikan. Kesulitan-kesulitan tersebut telah diprediksi sejak awal oleh Immanuel Kant bahwa tidak ada seorang juris pun yang dapat memberi definisi hukum yang paling tepat sampai saat ini. Hukum atau tata tertib itu dapat berwujud kumpulan kaidah-kaidah, baik tertulis maupun tidak tertulis. Hukum itu lahir tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat pada umumnya mengatur bagaimana manusia berhubungan satu dengan lainnya, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Hal inilah yang membuat hukum dilihat sebagai salah satu institusi sosial masyarakat. Dalam memahami hukum itu sendiri, perlu diketahui bagaimana definisi hukum terlebih dahulu. Kewajiban untuk mengetahui batasan atau definisi hukum juga merupakan keingintahuan manusia untuk mempelajari mengetahui hukum sekaligus memahaminya dalam menggali pengetahuan tentang hukum yang sangat luas cakupannya. Pandangan-pandangan dan penilaian terhadap hukum dalam masyarakat selama ini cukup banyak seperti terlihat dengan beragamnya definisi hukum yang dikemukakan oleh setiap ahli hukum.